sosialisasi, atau paling tidak kalau kita ingin melakukan pengabdian atau ingin melakukan penyuluhan atau ingin melakukan pendampingan, itu kita harus punya apa dulu? Punya materi, jelas, gitu kan? Ya kan? Kalau kita mau memberikan penyuluhan, kita mau mendampingi teman-teman, adik-adik di kampung kita masing-masing, di dusun kita masing-masing, maka yang pertama jelas yang harus disiapkan adalah materi. Nah, kita materinya tentang apa? Nah, materinya kemarin sudah kita berikan. Apa itu pendidikan anti korupsi dan seterusnya, apa itu korupsi, sebab-sebab macam-macam, itu kan materi nanti bisa diperkaya dengan adik-adik bisa mengakses buku-buku yang nanti dari KPK. Bahkan ada Orange Juice, yaitu bercerita tokoh-tokoh Indonesia yang bisa dijadikan sebagai teladan bagi kita semuanya. Jadi perilaku anti korupsi yang bisa menjadi teladan, itu bukunya namanya Orange Juice. Orange Juice. Nanti Pak Desra mungkin akan menyinggung juga. Nah, itu kita bisa mengambil dari sana. Itu adalah materi. Jadi materi kita harus siapkan. Nah, materinya apakah harus semua? Enggak. Materinya bisa dipilih mana yang relevan, mana yang cocok dengan permasalahan yang ada di organisasi kita atau yang ada di masyarakat kita. Jadi yang nggak usah semua, misalnya macam-macam korupsi ada 7 gitu kan, jenis-jenis korupsi ada 7, semuanya akan disampaikan. Nggak usah, ambil salah satu saja atau salah 2 yang relevan dengan realitas kehidupan yang dialami oleh organisasi itu. Nah, itu satu, jelas harus ada materi. Materinya kemarin sudah kita bicarakan. Nanti bisa diperkaya dengan sumber-sumber belajar yang lain. Kemudian yang kedua, setelah kita punya materi itu kan harus kita sampaikan. Bagaimana agar materi itu bisa kita sampaikan dengan baik, maka materi itu perlu kita kemas, gitu kan? Perlu kita kemas, perlu kita tata. Nah, biasanya model sekarang ya pakai yang namanya PPT gitu ya. Paling tidak PPT, paling tidak deskripsi materi yang kemudian kita sampaikan kepada peserta atau kepada adik-adik itu. Jadi itu punya materinya kita olah, kita tata, kita kemas ya, kita bungkus sebagus mungkin, kita mungkin dikasih merek yang menarik gitu kan. Mungkin bungkusnya ibaratnya makanan ya, yang rapi, yang cantik, dihias-hias gitu kan. Nah, itu kan menjadi menarik. Nah, setelah kita punya materi kemudian kita kemas dalam bentuk minimal PPT atau uraian deskripsi yang kemudian kita sampaikan, maka tentu saja agar materi itu bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman semuanya, oleh peserta, itu butuh apa lagi? Butuh pemilihan model penyampaian materi. Nah, model penyampaian materi itu banyak gitu kan. Secara umum adik-adik sudah kenal lah yang disebut dengan ada teacher center, ada student center gitu kan, yang berpusat kepada guru dan yang berpusat kepada siswa. Tapi yang diharapkan dalam persoalan seperti ini itu lebih banyak ke yang student, kepada model yang kita ambil itu adalah model-model pembelajaran yang nanti mengaktifkan para peserta. Nah, ada sekarang kita kenal yang ngetren itu kalau di dunia pendidikan namanya scientific gitu ya, model scientific yang kita kenal dengan M5 itu. Nah, itu macam-macam. Nah, setelah modelnya kita tentukan, tentu saja kita lebih mengambil yang mana? Yang student gitu ya, yang bagaimana memilih model-model yang berkaitan, yang mengaktifkan kepada siswa. Lalu setelah itu butuh apa lagi? Setelah modelnya kita tentukan, butuh metodenya. Nah, metode dalam pendidikan anti korupsi saya ambil dari buku pendidikan anti korupsi, itu ada beberapa. Nah, ini ada metode diskusi, ada studi kasus, ada skenario perbaikan sistem, ada kuliah umum, ada analisis film, ada
ada memantau realisasi janji pemerintah, ada menyusun media pembelajaran, ada game atau permainan, dan ada bermain peran. Ada banyak gitu ya. Nah, itu yang tadi di soal pretest ada ya. Nah, itu lalu kalau diskusi itu yang kayak apa? Diskusi itu adalah sebatas, sebetulnya semuanya itu pakai diskusi gitu teman-teman. Kalau kita mengaktifkan peserta itu semuanya pasti pakai diskusi. Tetapi kalau yang didiskusikan itu adalah berupa konsep, berupa teori, konsep, pemahaman konsep, bagaimana kita lalu memahami konsep. Jujur itu apa sih? Lalu saling diskusi gitu kan. Jujur menurut saya ini nih. Jujur menurut saya begini, lalu dirumuskan. Oh